Shalom Aleichem, damai sejahtera dan salam sejahtera. Juga sukacita Ruach Kodes atau sukacita Roh Kudus selalu melimpah di dalam hati dan selalu melimpah di dalam kehidupan Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Dan Bapak Yahweh, Besem Adonai Yeshua HaMashiach Ruach Kodes, dan Bapak Yahweh, Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan Sang Pemilik sorga atau Samayim, selalu menyertai dan selalu memberkati kita dalam kehidupan kita setiap harinya di dunia fana ini. Dan kita jumpa lagi di video YouTube Siraman Rohani Umat Nasrani ini. Dan di video YouTube Siraman Rohani Umat Nasrani ini, saya akan mengambil topik 12 hal yang setan tidak bisa lakukan. Jadi topik pembicaraan kita di video YouTube Siraman Rohani ini adalah 12 hal yang setan tidak bisa lakukan. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, jadi ada 12 hal yang setan tidak bisa lakukan. Yang pertama adalah setan tidak bisa membuat kita berdosa. Dan yang kedua, setan tidak bisa membuat kita takut akan kematian. Yang ketiga, setan tidak dapat mengambil kekuatan rohani kita. Yang keempat, setan tidak dapat mengganggu kita setelah kita menolak atau mengusirnya. Dan yang kelima adalah setan tidak dapat mengontrol kita. Yang keenam, setan tidak maha hadir. Yang keenam adalah setan tidak maha hadir. Dan yang ketujuh, setan tidak maha tahu. Yang kedelapan, setan tidak dapat memberi kebahagiaan. Dan yang kesembilan adalah setan tidak dapat melakukan sesuatu tanpa seizin Yahweh. Dan yang kesepuluh, setan tidak dapat mencuri iman kita. Yang kesebelas adalah setan tidak dapat menghancurkan masa depan kita. Dan yang ke-12 atau yang terakhir adalah setan tidak bisa menang. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara, itulah 12 hal yang setan tidak bisa lakukan dalam kehidupan kita setiap harinya di dunia fana ini. Dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, saya akan menjelaskan satu persatu tentang 12 hal yang setan tidak bisa lakukan. Dan sebelum saya menjelaskan satu persatu 12 hal yang setan tidak bisa lakukan, saya mengatakan dulu bahwa di dalam Efesus 6 ayat 11, kita baca dulu di dalam Efesus 6 ayat 11 berbunyi, kenakanlah selengkap senjata Elohim agar kamu mampu berdiri teguh terhadap cara-cara licik si iblis. Saya bacakan sekali lagi dalam Efesus 6 ayat 11 berbunyi, kenakanlah selengkap senjata Elohim agar kamu mampu berdiri teguh terhadap cara-cara licik si iblis. Itulah pembacaan kita di dalam Efesus 6 ayat 11. Dan saudara-saudara, kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Elohim. Kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Elohim, yaitu Bapak Yahweh, kepada kita sebagai umat Nasrani. Dan kepada kita sebagai umat Nasrani diperintahkan untuk mengenakan perlengkapan senjata Tuhan kita Bapa Yahweh seluruhnya, agar kita dapat bertahan melawan tipu muslihat setan atau iblis. Dan saudara-saudara, iblis dan setan itu hanya dapat menipu
Dan iblis dan setan itu penuh dengan tipu muslihat. Namun, setan tidak dapat mengalahkan orang-orang yang beriman teguh kepada Tuhan kita Bapa Yahweh. Dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, saya akan menjelaskan sekarang 12 hal yang setan tidak bisa lakukan. Dan tadi saya sudah menyebutkan ke-12 hal yang setan tidak bisa lakukan, dan saya akan menjelaskannya satu persatu. Dan yang pertama, setan tidak bisa membuat kita berdosa. Saudara-saudara, setan itu atau iblis itu tidak bisa membuat kita melakukan dosa. Setan itu hanya dapat menggoda kita. Dan setan hanya membujuk dan memperdaya kita agar kita berbuat dosa. Jadi janganlah kita beranggapan bahwa kita melakukan dosa itu karena ulah atau perbuatan setan. Tetapi kita melakukan dosa itu karena keputusan kita sendiri. Setan itu hanya merayu dan menggoda kita supaya melakukan dosa. Tetapi keputusan untuk melakukan dosa itu ada di tangan kita sendiri. Ada di tangan manusia sendiri. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, dosa yang kita lakukan itu disebabkan oleh keputusan kita sendiri. Dan kita bisa baca di dalam Yakobus 1 ayat 13 sampai 15. Di dalam Yakobus 1 ayat 13 sampai 15 tertulis bahwa tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, dan setan itu hanya menggoda Hawa. Setan itu hanya menggoda Hawa, tetapi Hawalah yang memutuskan untuk berbuat dosa. Dan keputusan untuk berbuat dosa itu ada pada Adam dan Hawa. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, jadi kita hanya digoda. Kita hanya digoda atau dicobai oleh si iblis atau setan. Sedangkan pilihan untuk melakukan dosa, pilihan untuk melakukan dosa atau tidak melakukan dosa itu ada pada diri kita masing-masing. Dan setan tidak bisa membuat kita berdosa. Saudara-saudara, sekali lagi saya mengatakan bahwa setan tidak bisa membuat kita berdosa. Dan janganlah saudara-saudara kita menyalahkan setan bila kita melakukan dosa. Jadi saudara-saudara, Jangan mempersalahkan setan bila saudara-saudara melakukan dosa. Karena melakukan perbuatan dosa itu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan kita Bapa Yahweh. Melakukan dosa itu adalah pilihan kita sendiri. Jadi kita melakukan dosa itu adalah pilihan kita sendiri, pilihan saudara-saudara sendiri. Dan yang kedua adalah 12 hal yang setan tidak bisa lakukan. Yang kedua adalah setan tidak bisa membuat kita takut akan kematian. Saya menjelaskan di sini, setan tidak bisa membuat kita takut akan kematian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, umumnya orang-orang takut kepada yang namanya kematian. Tetapi kita yang sudah percaya kepada Yeshua HaMashiach, kita yang sudah percaya pada Bapa Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach, tidak takut terhadap kematian. Sebab mati adalah keuntungan. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengatakan bahwa kita tidak boleh takut terhadap kematian, karena kematian adalah keuntungan. Oleh karena kita berpihak kepada hidup yang kekal. Dan kuasa maut telah dikalahkan oleh Yeshua HaMashiach. Kuasa maut telah dikalahkan oleh Yeshua HaMashiach, sehingga maut dan kebinasaan tidak berkuasa atas kita. Oleh karena Tuhan kita Yeshua HaMashiach. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, bila kita masih takut akan kematian, maka kita perlu mengecek kehidupan rohani kita.
Mungkin kita lebih cinta dunia daripada cinta akan Tuhan kita Bapa Yahweh. Sebab saudara-saudara, di dalam Tuhan kita Bapa Yahweh tidak ada yang namanya ketakutan. Sekali lagi saya mengatakan bahwa di dalam Tuhan kita Bapa Yahweh tidak ada yang namanya ketakutan. Dan di dalam Yohanes 4 ayat 18, di dalam Yohanes 4 ayat 18 kita baca dulu di Yohanes 4 ayat 18 apa yang dikatakan oleh Yohanes 4 ayatnya yang ke-18 berbunyi, sebab engkau sudah 1 Yohanes 4 ayat 18 kita baca di sini di 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-18. Saya bacakan dulu di sini apa yang dikatakan oleh 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-18 berbunyi, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Sebaliknya, kasih yang sempurna membuang keluar ketakutan. Karena ketakutan mengandung hukuman, dan siapa yang takut, ia belum disempurnakan di dalam kasih. Saya bacakan sekali lagi di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 berbunyi, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Sebaliknya, kasih yang sempurna membuang keluar ketakutan. Karena ketakutan mengandung hukuman, dan siapa yang takut, ia belum disempurnakan di dalam kasih. Itulah pembacaan kita di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, bahwa di sini saya mengatakan bahwa di dalam kasih tidak ada yang namanya ketakutan. Dan kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa yang takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Bapa Yahweh. Dan yang ketiga adalah 12 hal yang setan tidak bisa lakukan. Yang ketiga adalah setan tidak dapat mengambil kekuatan rohani kita. Setan tidak dapat mengambil kekuatan rohani kita, dan kita tidak akan menjadi lemah dalam menghadapi tantangan dan pergumulan hidup, karena Tuhan kita Bapa Yahweh memberikan kekuatan rohani kepada kita. Setan tidak dapat mengambil kekuatan rohani yang diberikan Tuhan kita Bapa Yahweh kepada kita. Dan kita bisa baca di dalam Yesaya 40 ayat 31. Saya bacakan dulu apa yang dikatakan di dalam Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31 berbunyi, Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang yang menanti-nantikan Yahweh akan memperbarui kekuatan mereka, akan naik dengan sayap seperti Raja Wali. Mereka akan berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Saya bacakan sekali lagi di Yesaya 40. Saya bacakan sekali lagi di Yesaya 40 ayatnya yang ke-31 berbunyi, tetapi orang yang menanti-nantikan Yahweh akan memperbarui kekuatan. Mereka akan naik dengan sayap seperti Raja Wali. Mereka akan berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Itulah saudara-saudara pembacaan kita di Yesaya 40 ayat 31. Jadi saudara-saudara,
12 hal yang setan tidak bisa lakukan. Yang ketiga adalah setan tidak dapat mengambil kekuatan rohani kita. Jadi kita tidak akan menjadi lemah dalam menghadapi tantangan dan pergumulan hidup, karena Tuhan kita Bapa Yahweh memberikan kekuatan rohani kepada kita. Bapa Yahweh memberikan kekuatan rohani kepada kita sehingga setan atau iblis tidak dapat mengambil kekuatan rohani yang diberikan Tuhan kita Bapa Yahweh itu kepada kita, dan kita bisa baca di dalam Yesaya 40 ayat 31. Dan yang keempat, saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, yang keempat, yang 12 hal yang setan tidak bisa lakukan, yang keempat adalah setan tidak dapat mengganggu kita setelah kita menolak atau mengusirnya. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, setan itu tidak dapat mengganggu kita setelah kita menolak atau mengusirnya. Dan kita baca di dalam Yakobus 4 ayat 7. Apa yang dikatakan oleh Yakobus 4 ayatnya yang ketujuh. Kita baca dulu firman Tuhan kita di Yakobus 4 ayatnya yang ketujuh. Yakobus 4 ayatnya yang ketujuh berbunyi, oleh karena itu tundukkanlah dirimu kepada Elohim, lawanlah si iblis, maka dia akan melarikan diri daripadamu. Saya bacakan sekali lagi di Yakobus 4 ayat 7. Yakobus 4 ayat 7 berbunyi, oleh karena itu tundukkanlah dirimu kepada Elohim, lawanlah si iblis, maka dia akan melarikan diri daripadamu. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, itulah pembacaan firman Tuhan kita di dalam Yakobus 4 ayat 7. Jadi kita harus menundukkan diri kita kepada Tuhan kita Bapa Yahweh, dan kita harus melawan setan atau iblis. Kita harus melawan setan atau iblis, maka setan atau iblis itu akan lari daripadamu, akan lari daripada kita. Dan kunci agar kita tidak diganggu oleh setan atau iblis adalah kita harus tunduk kepada Tuhan kita Bapa Yahweh. Dan kita lawan iblis atau setan, dan setan tidak dapat mengganggu kita. Saudara-saudara, dan setan tidak dapat mengganggu kita apabila kita melakukan kedua hal itu. Kedua hal itu adalah tunduk kepada Tuhan kita Bapa Yahweh, dan kita melawan si iblis atau setan tersebut. Dan yang kelima, saudara-saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, yang kelima, 12 hal yang setan tidak bisa lakukan. Yang kelima adalah setan tidak dapat mengontrol kita. Jadi setan atau iblis itu tidak dapat mengontrol kita. Kita yang berada di dalam Yeshua HaMashiach, kita yang berada dalam kuasa Yeshua HaMashiach, dan kita yang dipimpin oleh Roh-Nya yang kudus, itu membuat setan atau iblis tidak dapat mengontrol kita, saudara-saudara. Dan kita bisa ambil contoh Ayub. Ayub tetap mengontrol hati dan pikirannya ketika ia dicobai, dan Ayub menang. Dan setan atau iblis juga tidak bisa merasuk orang-orang yang beriman kepada Tuhan kita Yeshua HaMashiach. Dan kita yang ada dalam pimpinan Ruach Kodes atau Roh Kudus, oleh karena itu setan tidak dapat mengontrol diri kita. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, sekali lagi saya mengatakan bahwa setan atau iblis juga itu tidak bisa merasuk orang-orang yang beriman kepada Yeshua HaMashiach. Dan kita yang ada dalam pimpinan Ruach Kodes atau Roh Kudus, oleh karena itu setan tidak dapat mengontrol diri kita. Jadi itulah saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, yang kelima, 12 hal yang
setan tidak bisa lakukan. Yang kelima adalah setan tidak dapat mengontrol diri kita. Dan yang keenam adalah 12 hal yang setan tidak bisa lakukan. Yang keenam adalah setan tidak maha hadir. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, setan itu tidak maha hadir. Setan tidak bisa berada dalam berbagai tempat secara bersamaan. Tidak seperti Tuhan kita Bapa Yahweh yang maha hadir. Setan tidaklah demikian, saudara-saudara. Setan itu terbatas. Setan mempunyai keterbatasan dalam kehadiran. Dan manusia seringkali berpikir bahwa setan ada di mana-mana. Padahal tidak, saudara-saudara. Setan itu tidak ada di mana-mana. Dan setan itu tidak maha hadir. Setan itu terbatas. Dan Tuhan kita Bapa Yahweh, pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan sang pemilik sorga lah yang berada di mana-mana. Jadi Bapa Yahweh lah sang pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan sang pemilik sorga atau Samayim yang berada di mana-mana. Dan Tuhan kita Bapa Yahweh itu maha hadir, sedangkan setan tidak maha hadir. Dan saudara-saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, 12 hal yang setan tidak bisa lakukan. Yang ketujuh adalah setan tidak maha tahu. Jadi setan itu tidak maha tahu. Dan apa yang ada di dalam pikiran dan hati kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan kita Bapa Yahweh. Saudara-saudara, sekali lagi saya mengatakan bahwa setan tidak maha tahu apa yang ada di dalam pikiran dan hati kita manusia. Setan tidak maha tahu apa yang ada di dalam pikiran dan hati kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan kita Bapa Yahweh. Dan setan atau iblis itu hanya menebak-nebak saja. Dan manusia itu banyak yang tertipu olehnya. Manusia itu banyak yang tertipu oleh setan atau iblis. Dan setan itu, saudara-saudara, istilahnya kepo. Setan itu istilahnya itu sangat kepo. Setan itu ingin tahu hati manusia dan apa yang dipikirkan oleh manusia. Setan ingin tahu. Namun setan atau iblis tidak tahu dan tidak maha tahu. Dan Yesua Masya melingkupi kita dengan kuasanya, sehingga iblis tidak dapat mengetahui tentang kita. Dan Tuhan kita Bapa Yahweh saja yang mengetahui sampai kedalaman isi hati kita. Sedangkan setan atau iblis tidak mengetahuinya. Jadi saudara-saudara, sekali lagi saya mengatakan bahwa setan itu tidak maha tahu. Setan itu sangat kepo, ingin tahu hati dan pikiran kita. Tetapi setan itu tidak maha tahu. Yang maha tahu itu hanya Tuhan kita Bapa Yahweh, sang pencipta langit dan bumi dan segala isinya ini. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, yang ke-8 adalah 12 hal yang setan tidak bisa lakukan. Yang ke-8 adalah setan tidak dapat memberi kebahagiaan. Jadi saudara-saudara, setan itu tidak dapat memberi kebahagiaan. Banyak orang yang mencari kekayaan dengan cara pergi ke dukun, pergi ke paranormal. Ada juga yang pergi ke gunung-gunung seperti Gunung Kawi, melakukan ritual-ritual pesugihan. Dan banyak lagi contoh-contoh lainnya. Dan banyak orang-orang yang tertipu dengan tipu muslihat iblis atau setan. Sehingga mereka mengira atau meyakini kekayaan dapat membuat atau memberikan kebahagiaan. Namun saudara-saudara, yang perlu kita tahu di sini bahwa setan atau iblis itu memang dapat memberikan kekayaan di dunia ini. Namun kekayaan yang diberikan oleh setan itu hanya semu. Tapi saudara-saudara,
berhati-hatilah, karena setan atau iblis akan menuntut sesuatu daripada kita. Dia akan menuntut tumbal, bisa dari kita atau orang-orang yang kita kasihi. Setan itu menuntut tumbal, saudara-saudara. Menuntut tumbal atau sesuatu daripada kita. Apabila kita meminta kekayaan atau kebahagiaan kepada setan atau iblis, tumbalnya adalah bisa diri kita sendiri atau orang-orang yang kita kasihi. Dan setan itu akan bisa membawa jiwa kita. Setan akan bisa membawa jiwa kita atau diri kita masuk ke dalam neraka bersama-sama dengan iblis atau setan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Bapa Yahweh, kita baca firman Tuhan kita di dalam Yohanes 10 ayat 10. Apa yang dikatakan di Yohanes 10 ayatnya yang ke-10? Berbunyi, pencuri tidak datang kecuali untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka memperoleh hidup dan memperolehnya berkelimpahan. Saya bacakan sekali lagi firman Tuhan kita di Yohanes 10 ayat 10 berbunyi, pencuri tidak datang kecuali untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka memperoleh hidup dan memperolehnya berkelimpahan. Itulah pembacaan kita di pembacaan firman Tuhan di Yohanes 10 ayat 10. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, iblis itu hanya datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dan tidak ada kebahagiaan di dalam setan atau iblis. Jadi saudara-saudara, tidak ada kebahagiaan di dalam setan atau iblis. Setan atau iblis itu hanya bisa memberikan kekayaan dan kebahagiaan yang semu, yang sementara saja, dan akan meminta tumbal, saudara-saudara. Bisa tumbalnya bisa diri kita dan bisa orang-orang yang kita kasihi. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, di dalam Yeshua HaMasyiah dan hanya di dalam Yeshua HaMasyiah saja kita memperoleh kekayaan. Yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, hanya di dalam nama Tuhan kita Yeshua HaMasyiah kita memperoleh kekayaan dan kebahagiaan. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan di Yohanes 10 ayat 10. Aku datang untuk memberi hidup dan hidup dalam kelimpahan. Jadi saudara-saudara, kalau kita datang kepada Tuhan kita Yeshua HaMasyiah, itu kita akan diberikan hidup. Yeshua HaMasyiah akan memberikan hidup, dan Yeshua HaMasyiah itu akan memberikan hidup dalam kelimpahan. Yeshua HaMasyiah akan memberikan kita kebahagiaan dan kekayaan apabila kita datang kepadanya. Dia akan memberikan kita hidup, dan hidup itu dalam kelimpahan. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, yang ke-9, 12 hal yang setan tidak bisa lakukan adalah, yang ke-9 adalah setan tidak dapat melakukan sesuatu tanpa izin Yahweh. Jadi saudara-saudara yang dimanapun berada saat ini yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, setan atau iblis itu tidak dapat melakukan sesuatu tanpa seizin kita, tanpa seizin Tuhan kita Bapa Yahweh. Dan kita bisa mengambil contoh kisah Ayub. Kisah Ayub menunjukkan bahwa setan mencobai Ayub. Setan mencobai Ayub dengan seizin Tuhan kita Bapa Yahweh. Tetapi di dalam batasan tertentu yang dibolehkan oleh Tuhan kita Bapa Yahweh. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, dan di akhir zaman
setan atau iblis juga akan diizinkan oleh Tuhan kita Bapa Yahweh untuk menunjukkan kuasanya. Tapi pada hakikatnya Tuhan kita Bapa Yahweh lah yang memegang kendali atas segala sesuatu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, jadi sekali lagi saya mengatakan bahwa setan itu tidak dapat melakukan sesuatu tanpa seizin Tuhan kita Bapa Yahweh. Dan kita bisa ambil contohnya kisah Ayub itu menunjukkan bahwa setan itu mencobai Ayub dengan seizin Tuhan kita Bapa Yahweh. Karena tanpa seizin Tuhan kita Bapa Yahweh, setan itu tidak bisa mencobai Ayub. Dan saudara-saudara, Tuhan kita Bapa Yahweh itu memperbolehkan setan itu mencobai manusia, tetapi dalam batasan yang tertentu. Dan juga saudara-saudara, sekali lagi saya mengatakan bahwa juga saudara-saudara di akhir zaman nantinya, setan atau iblis juga itu akan diizinkan oleh Tuhan kita Bapa Yahweh untuk menunjukkan kuasanya. Dan pada hakikatnya saudara-saudara, pada hakikatnya Tuhan kita Bapa Yahweh lah yang memegang kendali atas segala sesuatu. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, yang ke-10 12 hal, yang setan tidak bisa lakukan. Yang ke-10 adalah setan tidak dapat mencuri iman kita. Jadi setan itu tidak dapat mencuri iman kita. Dan kita bisa ambil contoh ketika Ayub mengalami kehancuran secara sosial ekonomi oleh ulah iblis atau setan, Ayub tetap mempunyai iman kepada Tuhan kita Bapa Yahweh. Dan iblis atau setan itu tidak berhasil mengganggu imannya Ayub. Iblis tidak dapat mencuri iman Ayub. Dan Ayub tetap teguh percaya kepada Tuhan kita Bapa Yahweh. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, setan itu tidak dapat mencuri iman kita. Kita bisa ambil contoh ketika Ayub mengalami kehancuran secara sosial ekonomi oleh ulah iblis atau setan, Ayub tetap mempunyai iman kepada Tuhan kita Bapa Yahweh. Dan iblis tidak dapat berhasil mengganggu imannya Ayub. Dan iblis tidak dapat mencuri iman Ayub. Dan Ayub tetap teguh percaya kepada Tuhan kita Bapa Yahweh. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, apabila kita mempunyai iman kepada Tuhan kita Bapa Yahweh dalam nama Yesua Masya, setan atau iblis itu tidak dapat mencurinya, saudara-saudara. Dan yang ke-10, Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, yang ke-11 adalah 12 hal yang setan tidak bisa lakukan. Yang ke-11 adalah setan tidak dapat menghancurkan masa depan kita. Jadi yang ke-11 12 hal yang setan tidak bisa lakukan. Yang ke-11 adalah setan tidak dapat menghancurkan masa depan kita. Masa depan kita itu ada di dalam tangan Tuhan kita Bapa Yahweh. Bukan hanya untuk hidup kita yang di bumi, tapi sampai pada kekekalan. Dan di tangan Yesua HaMasya yang penuh kuasa, memegang dan menjaga kita saudara-saudara. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, sekali lagi saya mengatakan bahwa setan itu tidak dapat menghancurkan masa depan kita. Dan masa depan kita itu ada di dalam tangan Tuhan kita Bapa Yahweh. Dan bukan hanya untuk hidup kita yang di bumi, tetapi sampai pada kekekalan. Dan di tangan Yesus HaMasya lah yang penuh kuasa memegang dan menjaga kita. Di tangan Yesus HaMasya lah yang penuh kuasa memegang dan menjaga kita dalam kehidupan kita setiap harinya di dunia fana ini. Bahkan sampai di akhir zaman nanti, saudara-saudara. Sampai pada kekekalan dia terus memegang dan menjaga kita. Dan
Kita bisa baca, saudara-saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita bisa baca dalam Yohanes 10 ayat 28 sampai 29. Saya bacakan di sini di Yohanes 10 ayat 28 sampai 29 berbunyi, dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka sekali-kali tidak akan binasa sampai selamanya. Dan tidak ada seorang pun akan merampas mereka dari tanganku. Ayat 29, Bapakku yang telah memberikannya kepadaku lebih besar daripada segalanya, dan seorang pun tidak dapat merampasnya dari tangan Bapakku. Aku dan Bapa adalah satu. Saya bacakan sekali lagi, saudara-saudara, supaya lebih jelasnya. Saya bacakan sekali lagi firman Tuhan kita di Yohanes 10 ayat 28 sampai 29 berbunyi. Ayat 28 berbunyi, dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka sekali-kali tidak akan binasa sampai selamanya, dan tidak ada seorang pun akan merampas mereka dari tanganku. Ayat 29, Bapakku yang telah memberikannya kepadaku. Bapakku yang telah memberikannya kepadaku lebih besar daripada segalanya, dan seorang pun tidak dapat merampasnya dari tangan Bapakku. Aku dan Bapa adalah satu. Itulah pembacaan firman Tuhan kita di Yohanes 10 ayat 28 dan 29. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, tidak ada yang dapat merebut kita dari tangan Bapak Yahweh, saudara-saudara. Di dalam nama Yesus HaMashiach, di mana Bapak Yahweh dan Yesus HaMashiach itu adalah satu, adalah Esa. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, yang ke-12 atau yang terakhir, 12 hal yang setan tidak bisa lakukan. Yang ke-12 atau yang terakhir adalah setan tidak bisa menang. Jadi saudara-saudara, setan itu tidak bisa menang. Setan selalu dikalahkan oleh kuasa darah Yesus HaMashiach. Dan saudara-saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, di dalam Wahyu pasal 12 ayat 11, iblis itu dikalahkan oleh anak domba, dan oleh kesaksian kita, itulah kuasa darah Yesus HaMashiach. Dan kesaksian kita dan kesaksian kita orang-orang percaya kepadanya, kepada Yesus HaMashiach. Dan pada akhir, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, dan pada akhir zaman nanti akan nyata secara total bahwa iblis atau setan dikalahkan oleh Yesus HaMashiach. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini yang dikasih oleh Bapak Yahweh, jadi setan itu selalu dikalahkan oleh kuasa darah Yesus HaMashiach. Dan di sini saya akan membacakan firman Tuhan kita di dalam Wahyu pasal 12 ayat 11. Apa yang dikatakan di dalam Wahyu 12 ayat 11? Wahyu 12 ayat 11 berbunyi, dan mereka telah menaklukkannya melalui darah anak domba dan melalui perkataan kesaksian mereka. Mereka tidak menyayangi jiwa mereka, bahkan sampai pada kematian. Saya bacakan sekali lagi firman Tuhan di dalam Wahyu pasal 12 ayat 11. Wahyu pasal 12 ayat 11 berbunyi, dan mereka telah menaklukkannya melalui darah anak domba dan melalui perkataan kesaksian mereka. Mereka tidak menyayangi jiwa mereka, bahkan sampai pada kematian. Itulah pembacaan kita di Wahyu pasal 12 ayat 11. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh dimanapun berada saat ini, jadi 12 hal yang setan tidak bisa lakukan. Yang ke-12 adalah setan tidak bisa menang. Karena setan itu selalu dikalahkan oleh kuasa darah Yesus HaMashiach. Dan saudara-saudara, iblis dikalahkan oleh kuasa darah anak domba dan oleh kesaksian kita, dan oleh kesaksian kita juga. Dan itulah kuasa darah Yesus HaMashiach dan kesaksian kita orang-orang yang percaya kepada Yesus HaMashiach. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, dan pada akhir zaman nantinya akan nyata secara total bahwa iblis atau setan dikalahkan oleh Yesus HaMashiach, Tuhan kita.
Dan kita sebagai umat Nasrani, setan itu akan mendapatkan kebinasaan. Setan itu akan dilemparkan ke dalam kebinasaan yang kekal, saudara-saudara. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, itulah 12 hal yang setan tidak bisa lakukan. Dan saya telah membacakan yang terakhir, yang ke-12 adalah setan tidak bisa menang. Yang terakhir di sini 12 hal yang setan tidak bisa lakukan adalah, yang ke-12 adalah setan tidak bisa menang, saudara-saudara. Dan setan itu selalu dikalahkan oleh darah Yesua HaMashiach, kuasa Yesua HaMashiach. Dan Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, sekali lagi saya membacakan supaya lebih jelasnya lagi 12 hal yang setan tidak bisa lakukan. Yang pertama adalah setan tidak bisa membuat kita berdosa. Yang kedua, setan tidak bisa membuat kita takut akan kematian. Yang ketiga, setan tidak dapat mengambil kekuatan rohani kita. Yang keempat adalah setan tidak dapat mengganggu kita setelah kita menolak atau mengusirnya. Dan yang kelima, setan tidak dapat mengontrol kita. Yang keenam, setan tidak maha hadir. Yang ketujuh, setan tidak maha tahu. Yang kedelapan, setan tidak dapat memberi kebahagiaan. Dan yang kesembilan adalah setan tidak dapat melakukan sesuatu tanpa seizin Tuhan kita Bapa Yahweh. Dan yang kesepuluh, setan tidak dapat mencuri iman kita. Dan yang ke-11, setan tidak dapat menghancurkan masa depan kita. Dan yang ke-12, setan tidak bisa menang. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara 12 hal yang setan tidak bisa lakukan. Dan saudara-saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, sekian, dan kita jumpa lagi di video yang lain dengan topik yang lain. Dan semoga video siraman rohani umat Nasrani ini dengan topik 12 hal yang setan tidak bisa lakukan bisa menjadi berkat bagi bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Dan kita jumpa lagi di video yang lain dengan topik yang lain. Sampai jumpa. Jangan lupa videonya ditekan like, share, dan subscribe.